Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Sadiki dari kelas 11 TKJB SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat tentang menganalisis berbagai standar komunikasi data. Pertama-tama kita masuk ke bagian A, yaitu Badan Standarisasi Dunia. Tujuan dari penggunaan standarisasi dalam media komunikasi ini ialah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Terus macam-macam standarisasi yang dikeluarkan dari beberapa organisasi, yaitu ada sekitar 18. Yang pertama, kita masuk ke ITU atau International Telecommunication Union. Merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar dengan tujuan untuk menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Terus kedua ada IAC atau International Electronical Commission, ialah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektroteknologi. Standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor serta berbagai hal lain. Terus ketiga ada ISOI atau International Organization for Standardization, ialah suatu organisasi internasional untuk menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia. Tujuan utamanya adalah agar terciptanya peningkatan perdagangan antar negara di dunia. Organisasi ISO merupakan pihak yang berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional lalu membuat berjalan dengan baik. Jadi perusahaan ataupun brand yang memiliki sertifikat ISO bisa berpeluang untuk persaingan di pasar global karena sudah memiliki jaminan kualitas produk baik, jasa, ataupun barang dari ISO, sehingga memiliki kredibilitas di mata konsumen. 4. Ada AAA atau Institute of Electrical and Electronic Enforcement Standardization, adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. IAAA adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang promosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam sebuah aspek dalam industri dan rekayasa engineering yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Terus kelima ada ANSI, yaitu American National Standards Institute, ialah organisasi nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar yang disetujui secara sukarela untuk produk, layanan, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Keenam ada ATS atau ARPANET Trade Association. ARPANET ini mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan komersial marketplace. ARPANET juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ARPANET controller chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network.
7 ada CIA atau International Commission on Illumination, adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual efek, serta teknologi citra. Sejak dikembangkan pada 1913, GAA menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standar internasional. 8 ada DISA, itu Data Interchange Standard Association, yang merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business atau electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Dengan standarnya yaitu Accredit Standard Commit ASC X12, bisa membantu seseorang maupun organisasi dalam meningkatkan proses bisnisnya, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengambil peluang serta kesempatan berbisnis. Terus 9 ada ECA atau Electronic Component Assemblers and Material Association. ECA ini diakreditasi oleh ANSI, itu American National Standard Institute. IAA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. 10 ada EIA atau Electronic Industry Alliance, adalah standar dan organisasi perdagangan terdiri sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda adalah kompatibel dan saling dipertukarkan. The EIA berhenti beroperasi pada 11 Februari 2011, namun mantan sektor terus melayani konstituen dari EIA. 11 ada ECMA, itu European Computer Manufacturer Association, ialah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. ECMA bertujuan untuk mengembangkan standar dan laporan teknis untuk memfasilitasi dan standarisasi penggunaan teknologi, komunikasi informasi, dan elektronik konsumen, mendorong penggunaan standar dengan benar dengan mempengaruhi lingkungan tempat mereka diterapkan, dan mempublikasikan standar dan laporan ini dalam bentuk elektronik dan cetak. 12 ada ETSI, itu European Telecommunication Standard Institute, adalah organisasi standarisasi dunia di bidang informasi dan komunikasi. Organisasi ETSI mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global untuk sistem, aplikasi, dan layanan yang mendukung TIC, teknologi informasi dan komunikasi. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa oleh European Commission dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasar Eropa. 13 ada FCC atau Federal Communication Commission, adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang dan konvensional dan dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini. Pekerjaan FCC mengarah ke 6 goal di bidang broadband, kompetisi, frekuensi, radio, media, keselamatan publik, dan keamanan dalam negeri. Terus ada IETF atau Internet Engineering Task Force, adalah sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG, Internet Engineering Steering Group, dan ditugasi untuk mempelajari masalah-masalah teknis yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet.
dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut untuk IAB Internet Architecture Board. Terus 5 ada INCITS atau International Committee for Information Technology Standards. Organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi, meliputi media penyimpanan atau storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. 16 ada IT atau Information Technology Industry Council, ialah sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. 17 ada TAA atau Telecommunication Industry Association. TAA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika. TAA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi, sehingga mampu untuk mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi pada masa kini dan mendatang. 16 terakhir itu ada CEN atau CENELEC, European Committee for Electronical Standardization atau European Committee for Standardization. CEN adalah organisasi standar publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam perdagangan global, kesejahteraan warga dan lingkungan melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk pengembangan, pemeliharaan, dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. Sini kita masuk ke bagian B, yaitu layar OSI. Layar OSI ini memiliki 7 lapisan layar. Pertama itu physical layer atau lapisan ke-1. Model OSI layar terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layar dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Terus di lapisan kedua ada data link layer. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IAAA 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan MAC dan lapisan Logical Link Control. Terus di lapisan ketiga ada network layer. Tugasnya itu untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Di lapisan keempat ada transport layer yang berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Di lapisan kelima ada session layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan.
Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. 7. Presentasi layer. Lapisan yang keenam adalah presentasi layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Terus lapisan ketujuh ada application layer, ialah lapisan yang menjadi pusat center dari suatu interaksi antara pengguna, end user, dan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada aplikasi layar adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.